Shalom teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sungguh luar biasa ya teman-teman. Kita ketemu kembali di acara kita yang udah gak asing lagi. Acara ya itu yang udah ditunggu-tunggu setiap minggunya ya teman-teman ya. Acara yaitu adalah Renungan GMKI yang keempat. Teman-teman, sebelum kita memulai untuk acara kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita akan buka acara kita pada hari ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan, yaitu dengan pujian Kejaplah dan Lihatlah. Ya teman-teman, setelah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, sangat diberkati sekali ya teman-teman ketika pada hari ini kita mampu diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk memulai acara pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita akan diawali dengan doa. Mari saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur ya Tuhan, anak-anak-Mu GMKI Surakarta pada hari ini ya Tuhan. Sungguh mengucap syukur masih Engkau beri kesempatan pada kami untuk berkumpul ya Tuhan di tempat kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kami yakin ya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Nah, sebentar lagi ya Tuhan kami akan
mengawali acara renungan GMKI Surakarta yang keempat pada hari ini ya Tuhan. Engkau sertai, Engkau berkati, Engkau lindungi kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan penuh sukacita dan keselamatan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami hantarkan kepada Haleluya Yesus, amin. Ya teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, alangkah lebih baiknya juga kita akan mendengarkan nyanyian dan pujian untuk Tuhan Yesus Kristus, yaitu adalah Bapa Engkau sungguh baik.
Halo teman-teman GMKI Surakarta ataupun senior-senior dari GMKI Surakarta. Kembali dalam renungan GMKI Surakarta edisi yang keempat. Pada malam ataupun pada saat ini, tema atau bacaan yang terambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 13. Bersama kita akan mendengarkan, saya bacakan. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kamu tahu bahwa engkau datang sebagai guru diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia." Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Haleluya. Shalom teman-teman dan bapak, mas-mas, mbak-mbak senior GMKI yang tentunya saya kasihi. Ada peribahasa yang cukup menarik. Lebih mudah mengajak anak-anak daripada mengajak pendeta untuk membaca Alkitab. Ya, sedikit menyentil saya juga karena pada saat ini saya juga berproses dalam kependetaan. Tetapi bagaimana ketika kita mencoba untuk kembali berefleksi tentang perikop yang saya bacakan tadi? Bagaimana ketika seorang pemimpin agama Yahudi yang kebanyakan menentang apa yang dilakukan Yesus, tiba-tiba datang kepada Yesus, bercakap-cakap, menjadi bagian yang sangat menarik ketika Yesus mengatakan tentang kelahiran baru. Nah, kenapa begitu teman-teman dan senior-senior yang saya kasih? Ternyata ketika kita mau belajar sesuatu, harus ada kerendahan hati. Bahkan seorang pendeta pun juga harus ada kerendahan hati ketika
hanya hal kecil. Ayo untuk membaca Alkitab. Mungkin malah jemaatnya bingung, masa Pak Pendeta diajak membaca Alkitab? Enggak, tetapi begini Bapak, pesan yang menarik adalah pembaruan relasi yang saya terima dari teman-teman pengurus cabang GMKI Surakarta tentang relasi antar siapa. Kalau bacaan ini tentunya relasi antara Nikodemus dan Tuhan Yesus, relasi yang sebenarnya sangat bertentangan. Tapi bagaimana seorang Nikodemus yang walaupun dia itu seorang pemimpin bangsa Yahudi, tetapi dalam hati kecilnya, wah itu percaya Yesus. Tetapi karena suatu keadaan, mungkin karena prestis kewibawaannya, tidak mungkin seorang pemimpin Yahudi yang menentang Yesus kok tiba-tiba bersama dengan Yesus. Itu relasi. Nah, bagaimana relasi mereka yang terbangun? Ternyata Tuhan Yesus pun juga mengetahui. Kita tahu bahwa ketika Yesus selalu dihadapkan dengan pemimpin-pemimpin Yahudi dalam perikop sebelumnya ataupun dalam kejadian karya-karya yang telah dilalui, selalu Yesus itu bersikap tegas, bahkan cenderung untuk marah. Tapi dengan Nikodemus memberikan perumpamaan, bahkan seakan-akan kayak teman. Nah, ini relasi yang dibangun oleh Yesus dan Nikodemus. Pertanyaannya adalah begini Bapak Ibu ataupun teman-teman yang terkasih. Ketika kita sudah merasa mempunyai relasi, bahkan ketika kita berada di dalam suatu gerakan mahasiswaan yang tentu punya harapan-harapan, di mana kita harus berrelasi dengan banyak orang. Tapi terkadang kita cenderung untuk memperbanyak relasi, sedikit melupakan relasi yang utama, yaitu dengan Tuhan. Saya masih ingat, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Menjadi penting sekali. Lahir baru yang diceritakan Yesus kepada Nikodemus, tentunya hal itu menarik. Bahkan Yesus menyentil Nikodemus, kamu itu seorang pemimpin agama, kenapa kamu tidak tahu? Nah, hal ini sama seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa ternyata ketika kita sudah diisi banyak hal tentang apa yang kita kuasai, terkadang kita tidak mau menerima kritikan, kita tidak mau menerima masukan dari siapapun. Sehingga apapun yang dibicarakan orang lain untuk kemajuan kita tidak akan bisa menerima. Sama ketika kita berorganisasi di GMKI atau organisasi nanti setelah lulus ada yang masuk di dalam bidang pekerjaan apapun begitu, terutama di pergerakan ini. Ketika kita sudah merasa bahwa aku ini adalah senior yang mumpuni, aku ini adalah orang yang menggerakkan motornya, tapi lupa ketika kita diingatkan oleh katakanlah anggota yang dirasa di bawah kita, apa yang terjadi? Kita malah bingung seperti Nikodemus. Nggak mungkin bisa terjadi seperti itu. Apakah aku harus kembali ke dalam kandungan ibuku? Nah, pesan ataupun relasi yang baik yang diungkapkan atau diambil tema oleh teman-teman GMKI cabang Surakarta, pembaruan relasi, monggo di dalam masa-masa zaman sekarang ini, pandemi ini, bagaimana relasi kita dengan Tuhan dan bagaimana relasi kita dengan sesama, dimana ketika kita harus membatasi pergerakan kita, dimana kita harus membatasi kerumunan kita, menjadi refleksi bersama. Satu hal, kerendahan hati. Yang kedua adalah mau menerima kritikan, belajar bersama-sama, menanggalkan ego. Nikodemus walaupun secara diam-diam ataupun malu-malu dalam hatinya, tapi Yesus mengetahui itu, sehingga terjadi hubungan yang friendly ataupun keakraban, walaupun dengan gaya bahasa yang sedikit memakai bahasa, kamu itu ada pemimpin Yahudi. Bersama-sama di masa pandemi ini kita selalu memegang apa yang menjadi prinsip
pergerakan GMKI, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Bangunan relasi dengan sama anggota ataupun teman-teman pergerakan yang lainnya. Kiranya lahir baru yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus tentunya ada pada kita. Kita mencoba untuk memperbaiki apa yang sudah terjadi. Kita mencoba untuk membangun kembali relasi dengan sebaik-baiknya. Masa pandemi memang menyulitkan, tetapi kita yakin ketika kita berrelasi dengan baik dengan teknologi yang ada, kita memenuhi apa yang menjadi himbauan pemerintah. Saya yakin GMKI terkhusus cabang Surakarta menjadi motor pergerakan yang tinggi ilmu, tinggi iman, tinggi pengabdian. Tetaplah berkarya teman-teman, tetaplah mendukung teman-teman pengurus GMKI cabang Surakarta pada saat ini, dan saya pribadi kami mengasihi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala karya dan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Ketika kami melalui proses kehidupan kami dipertemukan dalam gerakan mahasiswa Kristen Indonesia terkhusus cabang Surakarta, baik kami yang sudah senior ataupun pengurus, bersama-sama mengucap syukur atas kasih-Mu. Mampukan kami menjaga relasi yang baik ya Tuhan, baik relasi kami dengan Engkau, baik relasi kami dengan anggota senior ataupun anggota pengurus GMKI, dan mampukan kami untuk menjalankan tugas pengabdian yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mengabdi, sehingga kami juga dapat menuai ilmu, sehingga kami juga dapat memiliki iman yang teguh. Jadikanlah kami tonggak perubahan. Mampukan kami ya Tuhan, dan ampuni segala kesalahan kami ketika kami masih mengandalkan egoisme kami, ketika kami masih tidak mau menerima kritik, karena kami yakin dan percaya bahwa semua itu untuk kebaikan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, salam teman-teman. Demikian firman ataupun renungan edisi keempat yang bisa saya bawakan. Kiranya menjadi berkat bagi saya dan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagaimana firman pada hari ini teman-teman? Pasti sungguh luar biasa dan berberkati sekali ya teman-teman. Untuk firmannya, saya rasa selalu memberikan hal yang baru kepada kehidupan teman-teman. Saya juga merasakan itu teman-teman. Jadi sebelum kita mengakhiri renungan kita pada hari ini, pada minggu ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk melihat video ini, mendengarkan renungan ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu jaga kesehatan, makan bergizi, rajin berolahraga, dan terus berdoa dan berserah kepada Tuhan. Untuk mengakhiri renungan kita pada hari ini, kita akan tutup dengan pujian Kemenangan Terjadi di Sini.
Demikian perjumpaan kita pada renungan GMKI yang keempat pada hari ini, teman-teman. Walaupun mungkin dirasa kita ingin selalu bersekutu dengan Tuhan, ingin selalu berkumpul dengan Tuhan, tapi karena waktu ya teman-teman, kita harus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Dan akhir kata, tinggilah imanmu, tinggilah ilmumu, dan tinggilah pengertianmu. Ut omnes unum sum. Shalom.